Jadi teman-teman, pada episode Mariono pertama ini kita akan membahas terkait segitiga Bermuda atau dengan nama lainnya Bermuda Triangle ataupun nama-nama yang mungkin pernah kalian dengar seperti segitiga iblis dan yang lainnya. Jadi dalam episode kali ini saya akan membaginya dalam 3 segmen. Yang pertama terkait apa itu segitiga Bermuda, dan yang kedua mungkin ada kejadian-kejadian menarik yang pernah terjadi di segitiga Bermuda yang paling terkenal kejadian-kejadian tersebut, dan yang ketiga adalah apakah mungkin sebenarnya segitiga Bermuda itu sudah dipecahkan? Kenapa menimbulkan tanda tanya yang menyisakan di setiap pikiran masing-masing orang yang ingin tahu apakah memang sebenarnya sudah terpecahkan atau belum. Segitiga Bermuda adalah wilayah Samudra Atlantik yang dibatasi oleh pantai tenggara Amerika Serikat, Bermuda, dan pulau-pulau Antilles besar seperti Kuba, Hispaniola, Jamaika, dan juga Puerto Rico. Jadi kalau Anda bisa lihat di bagian kanan saya itu ada Bermuda, Pulau Bermuda, ada Florida di bagian kirinya, dan juga Puerto Rico di kanannya. Jadi bentuk semacam garis segitiga putus-putus. Dan ini beberapa fakta yang memang mungkin kalian sudah tahu, tetapi juga ada yang belum tahu, seperti titik terdalam di Samudra Atlantik, kedalaman Milwaukee terletak di segitiga Bermuda. Palung Puerto Rico mencapai kedalaman 27.493 kaki atau 8.380 meter di kedalaman Milwaukee. Selain itu, fakta berikutnya, batas-batas yang tepat dari segitiga Bermuda tidak disepakati secara universal. Perkiraan kisaran luas total antara 500.000 hingga 1.510.000 mil persegi. Dengan semua perkiraan, wilayah tersebut memiliki bentuk segitiga yang sama-sama. Jadi tadi antara Puerto Rico ke Bermuda, Bermuda ke Florida, dan Florida ke Puerto Rico membentuk segitiga. Segitiga Bermuda tidak muncul di peta dunia manapun. Dewan Amerika Serikat sendiri tidak mengakui segitiga Bermuda sebagai wilayah resmi Samudra Atlantik. Dan terakhir, segitiga Bermuda adalah salah satu jalur pelayaran yang paling banyak dikunjungi dunia. Mungkin ini yang banyak bagi banyak orang yang belum tahu, mungkin karena misteri dan juga berbagai cerita seram yang memang meliputinya. Mungkin banyak orang mengira bahwa segitiga Bermuda mungkin takut untuk dilewati oleh kapal ataupun orang yang ingin berlayar di sana, tetapi ternyata segitiga Bermuda adalah salah satu jalur pelayaran yang paling banyak dikunjungi di dunia. Nama segitiga Bermuda pertama kali digunakan oleh penulis dari Amerika bernama Vincent Gaddis. Kamu bisa lihat fotonya di sini di majalah Argosy. Jadi majalah itu adalah majalah misteri yang akhirnya memuat tulisan dari Vincent Gaddis ini untuk menggambarkan sebuah kawasan di Laut Atlantik di lepas pantai Florida yang berbentuk segitiga. Vincent Gaddis ini adalah orang pertama yang menggunakan kata segitiga Bermuda dan dimuat di majalah Argosy, majalah misteri. Namun teman-teman, kata segitiga Bermuda ini justru dipopulerkan oleh Charles Berlitz, si pengarang buku berjudul The Bermuda Triangle pada tahun 1974. Bermuda Triangle ini adalah karangan Charles Berlitz, dan dia adalah orang yang mempopulerkan kata segitiga Bermuda atau dalam bahasa Inggrisnya Bermuda Triangle. Oke, mengapa begitu terkenal? Karena ternyata segitiga Bermuda ini begitu populernya di kalangan masyarakat atau menjadi pembahasan di kalangan masyarakat karena banyak pesawat ataupun kapal yang menghilang ketika melintasi segitiga Bermuda. Selain itu juga, kenapa begitu populer? Ada kepercayaan bahwa ada makhluk laut yang mengerikan yang siap menghilangkan dan menghisap kapal-kapal yang melintas di sana. Selain itu, kalau kalian masih ingat Berlitz tadi yang mempopulerkan di buku The Bermuda Triangle itu, Berlitz mengemukakan teori adanya dunia di bawah Laut Atlantis dan kaitannya dengan segitiga Bermuda. Nah, ini yang kalau kalian pernah tahu soal teori, mungkin nanti akan kita bahas lebih lanjut soal Pulau Atlantis, bahwa Pulau Atlantis itu ada di bawah segitiga Bermuda. Dan itu ada di bukunya si Berlitz tadi itu, dan itu menjadi pembicaraan di khalayak luas terkait dengan tulisan Berlitz tersebut. Selain itu juga, percayaan orang di segitiga Bermuda itu juga ada makhluk luar angkasa atau yang kita kenal sekarang dengan UFO atau UFO, dan itu juga ada makhluk misterius di bawah laut yang katanya bisa menghilangkan kapal yang melintas di situ. Oke, pada bagian kedua ini kita akan membahas soal kejadian menarik apa saja yang terjadi di segitiga Bermuda atau Bermuda Triangle ini. Hingga saat ini,
menurut kepercayaan yang beredar di tengah masyarakat, yang masyarakat percayai, konspirasi atau misteri yang masyarakat percayai adalah jumlah kapal dan pesawat terbang yang menghilang di segitiga Bermuda tidak diketahui pastinya. Perkiraan paling umum adalah sekitar 50 kapal dan 20 pesawat yang hilang dalam 500 tahun terakhir. Jadi memang tidak ada penelitian secara pasti bahwa berapa sih kapal ataupun pesawat yang hilang yang melintas di tengah segitiga Bermuda itu. Tapi dari kepercayaan yang beredar di tengah masyarakat, misteri atau konspirasi yang dipercayai oleh masyarakat bahwa ada sekitar 50 kapal dan 20 pesawat yang hilang dalam 500 tahun terakhir. Nah, kemudian dari 50 kapal dan 20 pesawat yang hilang dalam 500 tahun terakhir itu, ada beberapa kejadian yang paling terkenal yang pernah terjadi di sana. Pada bulan Maret 1918, kapal kargo Amerika Serikat USS Cyclops ini yang membawa 300 awak kapal dan 10.000 ton perbekalan di dalamnya hilang di dalam segitiga Bermuda. Itu satu. Yang kedua, sekitar 27 tahun kemudian, atau tepatnya pada tahun 1945, satu skuadron pembom berjumlah 5 pesawat pembom atau yang dikenal dengan Flight 19 hilang ketika melintas di atas segitiga Bermuda. Yang ketiga, ada juga kisah tentang lenyapnya awak kapal Mary Celeste bacanya. Nanti kita bisa pada tahun 1872 yang konon pada akhirnya dihubung-hubungkan dengan hal mistis dan supranatural. Dari seluruh cerita-cerita terkenal yang mengelilingi segitiga Bermuda, mari akan membahas satu yang paling terkenal. Kebetulan juga pada tanggal 5 Desember 2020 kemarin itu diperingati sebagai 75 tahun hilangnya satu skuadron pembom penerbangan 19 atau Flight 19. Jadi kita akan membahas lebih detail kronologis dari kejadian tersebut. Who flies crates like these anymore? No one. These planes were reported missing in 1945. Jadi kejadian tersebut terjadi tepatnya pada tanggal 5 Desember 1945 dan pada tahun 2020 kemarin diperingati sebagai 75 tahun 5 pesawat bomber torpedo milik Amerika Serikat menghilang di segitiga Bermuda. Kejadian ini begitu terkenal sehingga mempunyai julukan dengan nama The Lost Patrol. Pada hari itu, pada tanggal 5 Desember 1945, di Naval Air Station Fort Lauderdale, pangkalan udara AL Amerika Serikat, itu tepatnya di Florida, 5 pesawat bom TBM Avenger dipersenjatai dan bahan bakar diisi penuh untuk penerbangan selama 5 jam ke depan. Kru darat melaporkan kelima pesawat bom itu layak terbang dan kondisi mesinnya prima. Kelimanya dipersiapkan untuk latihan terbang tempur rutin. Pada tanggal 5 Desember itu mereka di Naval Air Station Fort Lauderdale itu mereka bersiap-siap untuk terbang, jadi diperiksa oleh teknisinya dan dinyatakan bahwa kelima pesawat tersebut dalam kondisi prima. Nah, kalian bisa menyaksikan videonya 5 pesawat terbang yang pada saat itu hendak untuk latihan terbang tempur ya. Pada pukul 14:10, kelima pesawat itu dengan kode penerbangan Flight 19 lepas landas dari pangkalan dengan pilot pelatih Letnan Charles Taylor yang juga menjadi komandan penerbangan. Taylor dikenal sebagai pilot tempur yang cakap dan berpengalaman pada Perang Pasifik melawan Jepang di masa Perang Dunia Kedua. Dan hari itu ia akan melatih 14 pilot, navigator, dan juru tembak pesawat melakukan manuver tempur dan pemboman di sekitar Samudra Atlantik. Misi latihan ini melewati rute penerbangan ke timur sejauh 56 mil menuju Bathing Hands dan Chickens di selatan Grand Bahama untuk melakukan latihan pemboman rendah sebelum manuver ke 67 mil ke timur, 73 mil ke utara, dan lantas 120 mil kembali ke pangkalan di Lauderdale. Hari itu guys, digambarkan cukup cerah dan juga pada bagian pertama misi berlangsung lancar sampai sesi pengeboman di Bathing Hands sekitar pukul 14.30. Nah, pada pukul 14.40 seluruh formasi pesawat bergabung kembali dan mengarah ke timur menuju Great Stirrup Cay yang terletak 67 mil ke arah timur dan 115 mil ke timur Florida. Jadi mereka pada bagian pertama latihan itu sudah selesai dan kembali siap kembali menuju timur. Jadi ceritanya mereka sudah selesai. It's not making much sense. We should be seeing land by now. There's nothing out there. We don't know which way is west. Everything is wrong. Kronologi tragedi. Jadi awal-awal tragedi. Terakhir kan
10 ya kalau kalian ingat. Sekitar pukul 15 teman-teman, mereka menuju ke arah barat daya. Dari sini komunikasi sesama pesawat terdengar membingungkan. Ini awal-awal nih, jadi komunikasinya membingungkan. Kru darat yang memantau latihan menafsir bahwa telah terjadi sesuatu di atas sana, namun ia belum mendapat konfirmasi pada komandan latih yakni Lieutenant Taylor. Jadi Lieutenant Taylor belum bisa memberikan konfirmasi apa-apa karena komunikasinya ini terdengar membingungkan dan Lieutenant Taylor belum memberikan konfirmasi. Pukul 15.45, Lieutenant Robert Cox, instruktur penerbangan senior yang sering terbang mengitari Fort Lauderdale dan bergabung dengan skuadron latih, memantau Flight 19. Ia mendengarkan prosesi latih melalui komunikasi yang mulai kacau. Jadi dia gabung, si Robert Cox ini, instruktur ini, dia gabung ke Flight 19 dan dia tahu bahwa prosesi latihan Flight 19 ini di radio, dia pantau lewat radio itu komunikasinya mulai kacau. Dan pada pukul 16, Lieutenant Taylor mengontak Lieutenant Cox bahwa kedua kompas miliknya rusak dan ia kehilangan arah penerbangan. Lewat radio, ia memberitahu bahwa pesawatnya berusaha untuk kembali ke Fort Lauderdale dan kemungkinan sedang melintas di Florida Keys. Namun ia tidak bisa memastikan arah penerbangan untuk kembali ke pangkalan. Jadi Lieutenant Taylor akhirnya berhasil mengontak Lieutenant Cox dan memberitahu bahwa kompas miliknya itu rusak dan dia kehilangan arah penerbangan untuk kembali ke Fort Lauderdale. Dan dia saat itu memang tidak bisa memastikan penerbangan untuk kembali ke pangkalan. Dan mungkin ini transkrip video bagaimana dia kebingungan dengan kompas di pesawat miliknya yang menunjukkan arah tidak pasti. It's not making much sense. We should be seeing land by now. There's nothing out there. We don't know which way is west. Everything is wrong. Dalam percakapannya, Lieutenant Taylor mengatakan, saya berada di ketinggian 2.300 kaki. Jangan datang kemari. Lieutenant Taylor masih yakin bahwa dia sudah berada di kawasan Florida Keys yang mengarah menuju ke utara menuju Teluk Meksiko. Dipantau ketat melalui radio, setelah terbang ke utara selama sejam, Taylor kembali ke arah timur yang diyakini membawa seluruh skuadron kembali ke arah Florida menuju pangkalan. Waktu berlalu senja dan mulai menyalurnya angkasa, namun kelima pesawat belum juga mendarat di pangkalan. Saat malam pada pukul 18:04, transmisi radio terakhir terdengar dari Flight 19 yang mengindikasikan mereka berada di utara Bahama dan jauh di timur Florida. Lieutenant Taylor menyatakan bahan bakar pesawat bom yang menyebabkan semakin menipis. Jadi di saat mereka manuver di atas tanpa kompasnya pengarahnya semakin kacau. Juga kendala yang mereka hadapi adalah bahan bakar pesawat bom yang mereka terbangkan itu semakin menipis. Pada 18:20, Taylor berinisiatif untuk meneruskan perjalanan ke arah timur. Jadi Taylor menggunakan inisiatifnya pribadi. Ia memberi perintah darurat kepada seluruh pilot untuk merapatkan formasi agar bisa saling memantau. Lalu terdengar transmisi terakhir yang terpotong-potong. Berikut petikan transmisi. Kita akan mendarat begitu saja daratan. Jika bahan bakar tinggal 10 galon, maka kita akan melakukan pendaratan di laut. Itu transmisi atau itu transkrip dari percakapan yang dilakukan dari Lieutenant Taylor kepada pada masa genting ini. Komunikasi radio dengan Flight 19 mengalami gangguan. Suaranya tak jelas kabur dan akhirnya menghilang. Suara terakhir yang terpantau adalah, "We are entering white water. Nothing seems right. We don't know where we are. The water is green, no white." Jadi Lieutenant Taylor bilang dalam percakapan terakhir itu bahwa mereka sudah masuk di air, tapi tidak seharusnya tidak kelihatan benar. Mereka tidak tahu sebenarnya mereka di mana. Airnya tidak kelihatan putih, malah itu hijau yang dilihat oleh si Lieutenant Taylor. Nah itulah teman-teman kronologi kejadian. Setelah itu pada 19:00 ini mulai misi pencarian sampai pada pukul 19 ternyata tidak ada lagi kabar. Sampai pukulnya ternyata tidak ada lagi kabar. Flight 19 kru darat dari Fort Lauderdale kemudian meminta bantuan seluruh penerbangan angkatan laut melakukan pencarian. Panggilan darurat itu dijawab dengan mempersiapkan sebuah pesawat amfibi Martin PBM Mariner dengan tim SAR Laut Militer, semua kru dan tim berjumlah 13 orang. Pada pukul 19.47, pesawat itu mengudara dan menjalankan misi pencarian. Namun naas, 23 menit setelah mengudara, transmisi radio dari pesawat pencari tiba-tiba terputus dan tidak ada kabar mengenai pesawat tersebut. Mengenai
Belakangan ada laporan dari 2 tanker yang berlayar di sekitar perairan tersebut bahwa mereka melihat bola api menghujam ke laut. Namun setelah mendekat ke arah jatuhnya bola api, mereka hanya menemukan sejumput genangan minyak tanpa ada bekas lain. Pencarian berskala besar pun dilakukan yang berlangsung hingga 10 Desember. Jadi itu kan tanggal 5 Desember. Dari itu sampai tanggal 10 Desember pencarian berskala besar dilakukan penyisiran di seluruh kawasan yang mungkin bisa dilalui Flight 19, namun hasilnya tetap nihil. Misi pencarian ini adalah terbesar dalam sejarah yang melibatkan ratusan kapal laut dan pesawat udara. Namun, kelima pesawat dalam Flight 19 tidak ditemukan di tempat yang sama sekali. Begitu juga pesawat penyelamat PBN Mariner. Belakangan disimpulkan pesawat penyelamat yang hilang itu diduga meledak karena kebocoran bahan bakar. Tapi 5 pesawat lain sama sekali tidak diketahui bagaimana persisnya mereka bisa menghilang. Oke guys, jadi itu tadi kejadian dari yang paling terkenal sampai kronologis kejadian yang paling terkenal dan menghebohkan pada saat itu. Dan ini penelitian yang pernah dilakukan. Ini ada penelitian dari Universitas Southampton. Para peneliti dari Universitas Southampton mengatakan kapal-kapal yang hilang di segitiga Bermuda itu terhisap ke dalam lautan oleh gelombang dahsyat setinggi lebih dari 30 meter. Penjelasan ini diungkap dalam sebuah tayangan dokumenter Channel 5 tentang misteri dari segitiga Bermuda atau The Bermuda Triangle Enigma. Untuk dokumenter ini, Simon Boxall, ahli kelautan dari University of Southampton yang juga termasuk dalam kelompok peneliti tersebut, dan para ilmuwan lainnya membuat simulator ombak dan kapal USS Cyclops buat mengetahui bagaimana dampaknya terhadap kapal besar. Kapal Cyclops yang hilang di segitiga Bermuda pada 1918 dengan 300 penumpang. Ombak besar itu terjadi ketika rangkaian gelombang ombak besar menghantam longgang terbuka. Untuk ombak normal, sekitar 12 meter bisa mempunyai kekuatan tenaga tekanan sebesar 8,5 PSI. Kapal-kapal modern dirancang untuk mampu tahan terhadap tekanan sebesar 21 PSI. Namun gelombang ombak dahsyat itu bisa menghancurkan kapal layaknya berkekuatan 140 PSI. Cukup untuk menggulingkan kapal paling kokoh sekalipun. Jadi diceritakan bahwa ombak yang ada di segitiga Bermuda ini begitu besar, bahkan bisa juga untuk menggulungkan atau menjungkir balikkan kapal-kapal besar sekalipun. Jadi ini adalah simulator yang digunakan, penelitian yang dilakukan untuk melihat apakah memang sebenarnya Cyclops ini mampu untuk melewati gelombang yang ada di segitiga Bermuda. Dan yang mereka dapat adalah yang tidak bisa karena ombak dan gelombang yang begitu besar yang ada di segitiga Bermuda tersebut. Para ilmuwan akhirnya berkesimpulan gelombang tinggi dan dahsyat sebagai penyebabnya. Ilmuwan menyatakan bahwa gelombang besar telah menghantam kapal dan menghancurkannya hingga tenggelam. Itu sebabnya tak ada sinyal darurat yang sempat disampaikan oleh awak kapal sebab kejadian yang begitu cepat. Kalau untuk pesawat sendiri guys, ada periset dari Australia, dari University of Queensland, namanya Sam Satterley, itu menyebut perlu pikiran logis untuk secara masuk akal menyimak apa sesungguhnya yang terjadi pada Flight 19 di segitiga Bermuda. Menurutnya mungkin ada faktor cuaca dan pilot yang berkontribusi pada lenyapnya pesawat. Shane berpendapat bahwa dari investigasi menemukan bahwa situasi luar menjadi gelap dan cuaca berubah. Lieutenant Charles Taylor, pelatih yang membawa 14 orang itu, mengarahkan pesawat ke lokasi yang salah. Taylor juga punya rekam jejak tersesat saat terbang. Jadi si Taylor ini memang punya rekam, walaupun dia yang namanya manusia yang melakukan kesalahan, walaupun dia begitu lihai, pengalaman yang begitu banyak untuk mendapatkan pesawat, tetapi rekam jejaknya dia pernah 2 kali harus menjadi itu karena kecelakaan. Nah itu juga Simon Boxall, ahli kelautan dari University of Southampton tadi yang meneliti soal kapal USS Cyclops tadi itu, juga mengklarifikasi teori-teori aneh mengenai segitiga Bermuda seperti anomali magnetik. Menurutnya di daerah tersebut tidak ada anomali tersebut. Ia menjelaskan anomali magnetik di permukaan terjadi karena adanya pergerakan mantel bumi di bawah kerak. Anomali magnetik terdekat itu terjadi di sekitar 1.600 km selatan Brazil, jauh dari segitiga Bermuda. Jadi tidak ada sebenarnya anomali magnetik di segitiga Bermuda. Yang ada itu ada di Brazil dan itu sangat jauh dari segitiga Bermuda itu. Oke guys, saat ini kita masuk ke kesimpulannya. Cerita legenda The Lost Patrol atau Flight 19 tadi itu justru memperkuat legenda segitiga Bermuda, yaitu sebuah wilayah di Samudra Atlantik tempat kapal-kapal dan pesawat menghilang tanpa jejak. Jadi
hilangnya Flight 19 di atas segitiga Bermuda makin memperkuat teori konspirasi, makin membuat misteri, makin memperkuat orang-orang untuk percaya bahwa segitiga Bermuda, orang-orang yang melintas di segitiga Bermuda pasti akan hilang ataupun akan lenyap seketika. Dan karena kejadian di Flight 19 itulah yang akhirnya menginspirasi penulis seperti Vincent Gaddis dan juga Charles Berlitz. Vincent Gaddis yang di majalah dan juga Charles Berlitz yang mempunyai buku The Bermuda Triangle itu turut mempopulerkan gagasan bahwa Flight 19 telah ditelan segitiga Bermuda. Jadi karena itulah yang akhirnya membuat orang yang semakin penasaran, akhirnya wah ini benar nih kayaknya nih, karena tulisan dari Charles Berlitz dan juga Vincent Gaddis tersebut. Setelah itu guys, buku-buku lainnya dan pengembaraan fiksi tentang anomali magnetis, dimensi paralel hingga penculikan alien muncul dan dinilai berperan dalam tragedi yang terjadi. Jadi setelah itu guys, setelah Charles Berlitz dan juga Vincent Gaddis, muncul buku-buku yang penggambaran fiksi tentang anomali magnetis, dimensi paralel, dan pemunculikan alien yang dibuat itu semakin memperkuat bahwa ya memang sebenarnya kejadian-kejadian di segitiga Bermuda ini ya sebuah misteri yang dibentuk dengan sebuah pemikiran bahwa ini ada aliennya, ada anomali magnetisnya, ada kejadian mistisnya, dan itu yang dibuat setelah kejadian-kejadian yang memang banyak terjadi di sekitar situ. Apalagi ya teman-teman, pada tahun 1977 film Close Encounters of the Third Kind kemudian menjadi terkenal karena menggambarkan Flight 19 yang hilang di bawah piring terbang dan kemudian dibuang di gurun Meksiko. Ilmuwan dari Australia, Dr. Carl Kruse-Zelnicki, mengatakan bahwa insiden di segitiga Bermuda kemungkinan disebabkan tidak lebih dari kesalahan manusia. Dr. Kruse-Zelnicki menyarankan bahwa fakta segitiga Bermuda adalah salah satu jalur perairan yang paling banyak dilewati. Kondisi ini dapat menjelaskan mengapa korban tewas tinggi jumlahnya. Jadi Dr. Carl Kruse-Zelnicki ini mengatakan bahwa ya sah-sah saja kalau memang banyak kejadian yang terjadi di segitiga Bermuda karena memang merupakan pelayanan jalur lalu lintas yang begitu ramai. Namun dengan kondisi yang begitu ramai tersebut, jumlah kecelakaan yang terjadi itu terbilang masih sangat normal, masih sangat biasa, bukan sesuatu yang wah banget. Karena dengan kondisi yang begitu ramai, dibandingkan jumlah kecelakaan yang begitu sedikit, jadi menurut dia ya masih sah-sah saja karena tidak ada sebuah misteri tentunya. Ini semacam kecelakaan biasa. Dan yang kesimpulan terakhir, kejadian dan kecelakaan yang terjadi di segitiga Bermuda cenderung dibesar-besarkan dan dibumbui oleh media sehingga mengaburkan beberapa fakta yang ada. Oke guys, jadi itu sudah sampai di akhir video ini, dan itu adalah cerita mengenai segitiga Bermuda yang memang proses pencarian fakta terus berkembang, proses pencarian buktinya terus berkembang, dan juga dengan perkembangan ilmu teknologi yang semakin tumbuh pesat di tahun-tahun ini, semoga pada akhirnya konspirasi ataupun misteri di segitiga Bermuda bisa ditemukan. Tapi kita mesti ingat bahwa konspirasi dan misteri adalah sesuatu yang memacu diri kita untuk mengetahui apakah benar itu sebuah konspirasi misteri yang tidak bisa dipecahkan atau justru malah bisa dipecahkan. Jadi kita akan kembali dalam konspirasi dan misteri yang berikutnya, dan semoga memang ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua, dan bagi kalian yang ingin menambahkan fakta ataupun penelitian yang pernah dilakukan bisa ditaruh di bawah kolom komentar yang mungkin saya lewatkan, atau mungkin kalian tahu mungkin dan saya tidak memasukkannya dalam video, bisa ditulis di bawah kolom komentar ini. Terima kasih semua sudah menonton video ini, mohon di like dan di subscribe, dan semoga tayangan ini bisa mencerahkan kita semua. Kita akan kembali pada episode Mar You Know yang berikutnya, dan semoga bisa memberikan kepada kita pencerahan-pencerahan yang lebih baik lagi. Terima kasih, dadah.